Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ungkapan bahwa hidup itu hanya sekali, yang penting happy. Dari situ kemudian banyak orang yang berbuat semaunya di dalam hidup ini. Mereka tidak peduli dengan segala macam aturan, yang mereka inginkan adalah hidup senang dan bahagia. Mereka tertipu dengan kebahagiaan sesaat yang mereka rasakan di dunia ini, sehingga mereka tetap berani dan nekat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, demi mendapatkan kebahagiaan. Hidup bahagia memang merupakan dambaan setiap manusia. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat ini memberitakan betapa dunia itu hina, akan hancur dan sirna pada saat yang telah ditentukan. Dan dunia ini tidak kekal, sekedar mendatangkan kelalaian dan bersifat permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal dan hak. Kehidupan akhirat berlangsung terus-menerus selama-lamanya. Sahabat yang dirahmati Allah, agar kita tidak salah langkah dalam tujuan dan prioritas mengejar kebahagiaan yang kita inginkan, berikut ini adalah beberapa keadaan yang akan dialami oleh manusia. Pertama, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat adalah puncak kebahagiaan. Inilah yang selalu dimohonkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, "Dan di antara mereka, ada orang yang berdoa, 'Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.' Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari amal yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201-202. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb-Mu?" Mereka menjawab, "Allah telah menurunkan kebaikan." Orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 30. Kondisi manusia yang kedua adalah orang yang sengsara di dunia, namun bahagia di akhirat. Ada golongan orang-orang yang meraih kebahagiaan di akhirat, walaupun di dunia mendapatkan berbagai macam musibah dan ujian, bahkan kesusahan dan kecelakaan. Golongan manusia ini diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis bahwa beliau bersabda yang artinya, "Pada hari kiamat nanti, akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan, namun dia termasuk penduduk neraka. Lalu dia dimasukkan sebentar di dalam api neraka, kemudian dia ditanya, 'Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan?' Maka dia menjawab, 'Tidak, demi Allah wahai Robku.' Selanjutnya, akan didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia, namun dia termasuk penduduk surga. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga, kemudian dia ditanya, 'Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan? Pernahkah engkau menderita kesusahan?' Maka dia menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Robku, aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sama sekali, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sama sekali.'" Hadis riwayat Muslim.
Kondisi manusia yang ketiga adalah orang yang bahagia di dunia, namun celaka di akhirat. Sesungguhnya ada jenis manusia yang secara lahiriah berbahagia di dunia, namun di akhirat akan mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Kita lihat bahwa kebanyakan tokoh masyarakat yang berharta dan berpangkat pada masa lalu adalah penentang dakwah para rasul, seperti Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku,' dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia, bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Robnya selalu melihatnya." Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-15. Oleh karena itu, jangan sampai seseorang bercita-cita meraih kebahagiaan dunia saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berdoa dan memohon kepadanya hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia saja. Sahabat yang dirahmati Allah, kondisi manusia yang keempat adalah orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kondisi manusia yang seperti ini adalah orang yang tidak memahami dan jauh dari ajaran Islam yang benar, serta jauh dari kemudahan rezeki di dunia, hidup sengsara, namun anehnya ia memiliki cita-cita dan keinginan yang sangat buruk, seperti berbuat maksiat atau merusak bila memiliki kekayaan. Sesungguhnya keempat jenis kondisi manusia ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.